Kasus yang menyeret nama Vina, perempuan asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tengah menjadi sorotan publik. Video pengakuannya yang viral di media sosial memicu dugaan kuat adanya praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pengantin pesanan. Berikut kronologi Vina diduga menjadi korban TPPO. Keluarga melalui kuasa hukumnya membeberkan rangkaian peristiwa panjang sebelum Vina akhirnya diberangkatkan ke Cina. 4 kali kedatangan warga negara asing ke rumah keluarganya disebut menjadi awal proses tersebut. Pemberian mahar hingga keberangkatan ke luar negeri berlangsung hanya dalam hitungan hari. Menurut informasi yang dihimpun dari Tribun Jabar dan Tribun Jatim pada Minggu 1 Maret. Peristiwa bermula ketika Vina bekerja di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK, Jakarta Utara. Menurut kuasa hukum, keluarga dari YLBHI Garuda Sakti, Asep Maulana Hasanuddin, Vina diam-diam difoto oleh seorang pria asal Tiongkok. Jadi kasus saudari Vina ini awalnya itu Vina bekerja di Jakarta, di salah satu tempat di PIK. Kemudian Vina itu diam-diam difoto oleh orang Tiongkok, ujar Asep. Dari perkenalan itu komunikasi mulai terjalin dan Vina ditawari memiliki pacar orang Tiongkok. Awalnya hanya pendekatan biasa, namun karena hampir setiap hari diperlihatkan foto pria tersebut, Vina mulai merespons dan beberapa kali bertemu tanpa sepengetahuan atasannya. Seiring waktu, rombongan pria Tiongkok mendatangi desa Gombang, Kecamatan Pulumbon, Kabupaten Cirebon sebanyak 4 kali. Kedatangan pertama dilakukan oleh Liu Guanggun, Zhang Haibi, Wang Jun, serta seorang WNI bernama Nisa Herman Susi sebagai silaturahmi awal dengan keluarga Vina. Pada kunjungan kedua, rombongan kembali dengan tujuan lebih serius. Wang Jun diperkenalkan sebagai calon suami. Kunjungan ketiga dilakukan oleh rombongan berbeda, meski tujuannya tidak dijelaskan secara rinci. Hingga akhirnya pada 5 Agustus 2025, rombongan datang untuk keempat kalinya dan menyerahkan mahar kepada keluarga Vina. Vina yang lahir pada 21 Agustus 1999 dan yatim piatu, tinggal bersama pamannya Samija. Ia disebut diiming-imingi mahar serta janji kiriman uang bulanan untuk keluarganya. 2 hari setelah pemberian mahar, tepatnya 7 Agustus 2025, Vina berangkat ke Cina. Namun menurut keluarga, kenyataan yang dihadapi berbeda jauh dari janji semula. Vina mengaku baru mengetahui bahwa calon suaminya Wang Jun diduga memiliki kelainan mental setelah tiba di Cina. Perilaku Wang Jun disebut sering berbicara dan bergerak sendiri. Selain itu, janji pernikahan secara Islam dan kiriman uang bulanan tidak pernah terrealisasi. Ketika merasa tidak nyaman dan ingin pulang, Vina bersedia mengembalikan mahar secara wajar. Tetapi permintaan itu ditolak. Menurut kuasa hukum, pihak keluarga calon suami meminta pengembalian mahar 4 kali lipat, sekitar 500 juta rupiah, yang diduga merupakan bentuk pemerasan. Kasus ini juga memuat dugaan penipuan dokumen. Vina diarahkan menandatangani berkas yang belakangan diketahui sebagai dokumen persetujuan pernikahan hingga terbit buku nikah di Cina. Sejak itu kebebasan Vina dibatasi. Ia selalu diawasi, dilarang keluar rumah, bahkan mengalami dugaan kekerasan fisik dan pemaksaan hubungan suami istri jika menolak. Kasus ini mencuat setelah video Vina menangis meminta pertolongan viral di media sosial. Video tersebut ia memohon bantuan kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi agar dapat dipulangkan ke Indonesia. Vina mengaku dokumen penting seperti paspor ditahan dan sempat melakukan panggilan video dengan Deddy Mulyadi. Dalam percakapan itu, ia menerima teguran karena dianggap terlalu mudah percaya, namun memahami teguran tersebut sebagai bentuk kepedulian. Masuk paspor saya, dan saya juga sudah mengalami tindak kekerasan fisik jikalau saya tidak menuruti dan mengikuti kemauan mereka. Dengan itu saya memohon amat dengan sangat kepada Pak Deddy, tolong bantu saya agar saya bisa kembali ke tanah air. Saya ingin kembali ke rumah, tolong bantu saya, Pak. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.